si adik. Di Pesta Demokrasi Pemilu 2024 masih 2 tahun lagi, namun geliat pesta demokrasi tersebut kini mulai marak terjadi di Aceh. Ini terlihat dari pendaftaran partai politik lokal ke Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh. Menariknya, semua partai politik lokal tersebut mengklaim mendapat dukungan ulama, rakyat hingga meraih kursi mayoritas di Parlemen Aceh. Senin 8 Agustus 2022 lalu misalnya, didampingi para pengurus dan simpatisannya, Ketua Umum Partai Aceh Sejahtera atau PAS, Tengku Haji Bulkaini, melangkah pasti menuju kantor KIP Aceh di Jalan Tengkunya Arif, Komplek Gedung Arsip Banda Aceh. Meski perdana mengikuti kontestasi pemilu 2024 mendatang, Tengku Bulkaini, begitu dia akrab disapa, tetap optimis dapat mengusung sejumlah visi dan misi partainya. Dia menyebut PAS mengikuti pemilu setelah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menurut Tengku Bulkaini, PAS lahir berdasarkan kemaslahatan agama, umat, dan masyarakat Aceh. Karena itu, Tengku Bulkaini mengklaim PAS mendapat dukungan penuh dari para ulama, khususnya ahli sunnah wal jamaah atau aswaja. Itu sebabnya dia tak mempermasalahkan jika banyaknya partai politik lokal yang akan meramaikan pesta demokrasi 2024 mendatang. Alasannya, selama partai lokal bersatu, insya Allah harkat dan martabat Aceh akan bertambah baik. Selain itu, sebut Tengku Bulkaini, akhirnya Partai Adil Sejahtera tidak lepas dari pemikiran para ulama Aceh. Ini sesuai hasil istikharah ulama bahwa harus ada perbaikan kondisi politik di Aceh untuk saat ini dan mendatang. Gagasan itu muncul dalam silaturahmi ulama pada bulan Muharram lalu, ungkap Tengku Bulkaini. Dasarnya, ulama berpikir susah untuk memperbaiki Aceh dengan partai yang sudah ada, baik partai lokal maupun partai nasional. Sebaliknya, untuk bisa memperbaiki Aceh, maka pihaknya atau ulama harus masuk ke dalam sistem politik, khususnya di Aceh. Hasil istikharah daripada ulama-ulama kita bahwa kita mulai dari Aceh, tidak berbicara nasional, harus ada perbaikan politik. Dalam silaturahmi kami tahun Muharram yang lalu, ulama-ulama berpikir susah untuk memperbaiki partai yang sudah ada. Tidak bisa kita memperbaiki politik, apapun tidak bisa kita perbaiki kalau kita tidak masuk ke dalam sistem. Partai Adil Sejahtera atau PAS Aceh merupakan partai lokal baru di bumi Serabi Mekah. Mereka memperoleh surat keputusan atau SK dari Kementerian Hukum dan HAM pada 6 Januari 2022 lalu yang diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Dr. Andes Marah Budiman SH MH kepada Ketua Umum PAS Tengku Bulkaini. 1 hari sebelumnya, Partai Aceh resmi mendaftar sebagai peserta pemilu tahun 2024 ke Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh. Pendaftaran tadi dipimpin langsung Ketua DPA Partai Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim. Didampingi Sekretaris Jenderal Kamarudin Abu Bakar, Saiful Bahari alias Pun Yahya, kader dan politisi Partai Aceh yang saat ini menjabat Ketua DPR Aceh, para anggota DPR Aceh dari PA, serta unsur pimpinan Partai Aceh dan simpatisan lainnya. Kepada wartawan, Mualim mengaku Partai Aceh sudah menyiapkan berkas pendaftaran dan siap bertarung pada pemilu 2024 mendatang. Muzakir Manaf menyebut pada pemilu legislatif 2024
target 50 plus 1% untuk kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Selain itu, Mujagir Manap menyebut pada pemilu legislatif 2024 mendatang, Partai Aceh mematok target 50 plus 1% untuk kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Artinya, jika ada 81 kursi, maka sedikitnya 41 kursi harus direbut. Dan kita targetkan insya Allah dalam 70-80% kursi diberikan. Mudah-mudahan. Juru bicara Partai Aceh, Nur Zahri, mengatakan partainya telah menyelesaikan tahap verifikasi KIP Aceh. Karena itu, sudah memenuhi dan menyerahkan berbagai persyaratan pendaftaran ke KIP Aceh. Bahkan, melebihi target dari syarat yang diminta, seperti keanggotaan. Begitu juga keterwakilan perempuan. Partai Aceh mengisinya 32% dari yang ditentukan, yaitu 30%. Semua persyaratan yang ditentukan untuk keikutsertaan pemilu itu sudah dilengkapi secara sempurna oleh Partai Aceh. Dan bahkan sebenarnya Partai Aceh sendiri sudah mengisi formulir melebihi target. Misalkan jumlah keanggotaan anggota partai yang disyaratkan 1/1000 dari jumlah penduduk Aceh, itu yang kita upload adalah 142% dari yang dipersyaratkan. Begitu juga dari kuota perempuan di kepengurusan di setiap struktur. Alhamdulillah Partai Aceh sudah mencapai 32% kuota perempuan di semua level kepengurusan. Selain itu, alasan Partai Aceh memilih untuk mendaftar pada tanggal 7 Agustus 2022 lalu karena bertepatan dengan hari lahirnya partai lokal tersebut. Partai Aceh bukanlah pemain baru dalam khasanah politik di Aceh. Partai ini sudah mulai bertarung pada pemilu 2009 lalu. Berikutnya pada Pilkada Aceh. Sayangnya, dari pergulatan tadi, partai ini terus mengalami penurunan perolehan kursi. Dari 33 kursi pada Pileg 2009 turun menjadi 29 kursi pada tahun 2014 dan menjadi 18 kursi pada pemilu 2019 lalu. Berbeda dengan Partai Nanggro Aceh atau PNA, entah karena masih didera konflik internal, Parlok ini tak mau memasang target muluk. Meski tidak didampingi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggro Aceh Irwandi Yusuf, PNA resmi mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024 ke KIP Aceh pada Sabtu 13 Agustus 2022 lalu. Sekretaris Jenderal Partai Nanggro Aceh Miswar Puadi memimpin rombongan ini. Dia didampingi Darwati Agani yang juga anggota DPR Aceh dari fraksi PNA. Menurut dia, PNA telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan KIP Aceh. Sebut saja harus ada pada 20 kabupaten dan kota dari batas minimal 16 kepengurusan kabupaten dan kota. Selain itu, jumlah anggota yang didaftarkan juga telah memenuhi batas minimal yang disyaratkan KIP, yaitu 1/1000 per kabupaten kota yang tersebar di 2/3 kecamatan seluruh kabupaten kota di Aceh. Mengenai target perolehan kursi pada pemilu 2024 mendatang, Miswar menyebut PNA tidak mau muluk-muluk, sebab semua itu akan didiskusikan nanti dalam rapat DPP PNA. Alasan lain, pihaknya akan melihat dulu kesiapan dari pengurus DPW PNA dan kader yang ada di lapangan untuk kemudian ditampilkan sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2024, karena yang mengetahui target bukanlah DPP PNA, tapi masing-masing DPW yang menjadi mandat dari kabupaten dan kota. Begitupun sebut Miswar, partainya tidak mendaftarkan 3 DPW PNA ke KIP Aceh, yaitu Kabupaten Nagat Raya, Aceh Tenggara, dan Gayo Luwes. Alasannya karena ada masalah teknis dalam menginput data. Bahwa
mendaftar ke KIP Aceh. Salam dari Ketua Umum dari PPNA, Bapak Ketua Yusuf, yang pada hari ini berhalangan hadir bersama-sama dengan kita pada saat pendaftaran partai ini di KIP Aceh. Dan beliau telah memberikan kuasa kepada kami untuk mendaftarkan Partai Nangro Aceh ke KIP Aceh. Kamis 11 Agustus 2022, Partai Generasi Aceh Nsaboh Taat dan Takwa atau GAPTAT Aceh dipimpin Ketua Umumnya Tengku Ahmad Tajudin atau sering disapa Abi Lampisang juga telah mendaftarkan diri ke KIP Aceh. Seperti halnya PNA, Partai GAPTAT juga tidak mematok target mengenai jumlah suara atau perolehan kursi di DPR Aceh maupun DPRK di seluruh Aceh. Menurut mantan calon gubernur Aceh tahun 2007 silam itu, untuk saat ini partainya hanya menargetkan lolos sebagai peserta pemilu 2024. Jika sudah lolos, baru mereka mengaku akan bergerak. Abi Lampisang menjelaskan, Partai GAPTAT Aceh merupakan salah satu partai lokal yang lebih awal lahir dari partai lokal lain setelah ditandatangani perjanjian damai atau MOU Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam di Finlandia. Di samping itu, kata dia, tujuan lahirnya Partai GAPTAT Aceh untuk mempersatukan semua kalangan, terutama generasi Aceh yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Abi Lampisang yakin jika partainya akan mendapat dukungan dari rakyat dan umat Islam di Aceh. Tujuan GAPTAT untuk mempersatukan pertama generasi Aceh bertaat, bersimpatik, bertakwa, bertamakut, takut ke Allah, takut ke Rasulullah, takut ke ulama ilmu, takut ke mangan ayah, takut ke murid, takut ke pemimpin. Kayak senang-senang perlah. Apabila ada perlah pemimpin, perlah lah. Apabila Allah rangkut, tak usahlah ada yang membantu. Karena menegakkan sebuah kedaulatan, suatu kebutuhan bagi agama Islam. Tak lama berselang, Ketua Umum PDA Tengku Haji Muhibus Sabri Awahab datang bersama pengurus partai ke kantor KIP Aceh. Kedatangan mereka diiringi selawat badar. Dia juga didampingi mantan Bupati Aceh Besar Husaini Awahab atau akrab disapa Walid Husaini yang juga kakak kandung Abi Muhib. Ketua Umum PDA Muhibus Sabri Awahab alias Abi Muhib mengaku partainya telah menyelesaikan semua administrasi pendaftaran, bahkan syarat-syarat pada akun Sipol juga sudah terisi. Abi Muhib menjelaskan partainya melakukan perubahan dari Partai Daerah Aceh menjadi Partai Darul Aceh pada 2021 lalu. Selanjutnya, PDA akan menunggu informasi dari KIP Aceh apakah ada yang harus diperbaiki atau tidak. Komisioner KIP Aceh Munawar Shah Minggu 28 Agustus 2022 di Banda Aceh menjelaskan, hingga batas akhir pendaftaran pihaknya menerima 6 dari 8 partai lokal calon peserta pemilu 2024. Mereka telah melakukan akses ke akun Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol. Artinya, hingga masa akhir pendaftaran tanggal 14 Agustus 2022 lalu, satu partai yang belum mendaftar secara resmi ke KIP Aceh yaitu Partai Islam Aceh atau PIA, sedangkan satu partai lagi yaitu Partai Amanat Rakyat atau PAR dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat. Sementara 6 partai lokal yang sudah mendaftar adalah Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera, Partai GAPTAT, Partai Darul Aceh, Partai Nangro Aceh, dan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh atau SIRA. Dari 6 parlok tersebut, 2 parlok telah dinyatakan lolos, yaitu Partai Aceh dan Partai Nangro Aceh. Sisanya ada 4 parlok lagi yang akan ditentukan nasibnya berdasarkan
hasil verifikasi administrasi dan faktual pada 14 Desember 2022 mendatang. Akankah mereka tergerus dari kontestasi pemilu 2024 mendatang? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.